kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Gitu. Alhamdulillah. Temanggung Robusta. Wah. Campur Arabica, Mas. Pakai surban berarti Arab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya tentu saja Danus Sang Bintang di acara Kuplu Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Nah, siapa yang menguasai Ummul Kitab ini di antara saya sama beliau tentu saja Gus Khalil Mustamid Al-Salori daripada saya. Gimana Gus, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kan masa saat-saat kita sedang memperingati kemerdekaan. Agustus. Ya, betul. Kita tahu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini masalahnya. Indonesia itu katanya sudah merdeka. Yeah. Tapi apakah pertanyaannya sekarang Anda, saya, Anda dan juga semua yang ada di sini apakah sudah merdeka? Mari kita bersama-sama membahas tentang arti kemerdekaan itu sendiri. Gimana Gus? Merdeka menurut saya merdeka itu secara pribadi dulu ya, personal. Sampai saat ini saya masih merasa belum merdeka. Loh, kenapa? Saya masih banyak hal yang seharusnya saya lakukan. Ya. Artinya kewajiban saya sesuai dengan situasi dan kondisi personal saya. Ya. Saya melakukannya masih dengan berat hati. Oh gitu ya. Artinya ada sesuatu yang menekan saya. Penekanan itu kan, mohon maaf, merdeka kalau konteksnya bangsa Indonesia merdeka berarti sudah Bebas dari tekanan penjajah lah. Dalam hal ini ketika saya masih berat atau merasa terbebani melaksanakan atau melakukan hal-hal yang harus saya lakukan, artinya kewajiban saya, berarti saya belum merdeka. Berarti saya terjajah oleh apa? Ya oleh sesuatu atau hal yang tidak penting bagi saya. Ya. Gitu. Tetapi saya tidak menyadari bahwa itu tidak penting dan itu tidak berguna. Nah, maka saya belum merdeka, Mas. Saya merasa belum merdeka. Harusnya bagaimana? Nah, harusnya ini. Mestinya saya tahu, mengerti, mempelajari, menyadari apa kebutuhan saya, apa yang tidak menjadi kebutuhan saya, apa yang bermanfaat bagi saya, apa yang tidak bermanfaat bagi saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan. Lah, persoalannya di situ. Saya belum benar-benar tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, dan saya belum benar-benar tahu apa yang tidak menjadi kebutuhan saya atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagi saya. Nah, kalau saya Muslim, saya melaksanakan sholat ini masih nyat-nyaten. Kalau orang Jawa, saya belum benar-benar tahu dan menyadari bahwa sholat itu kebutuhan saya. Sebagaimana saya makan, minum, ngopi. Saya bisa ngopi dengan merdeka ini karena saya menyadari bahwa kopi ini sudah menjadi kebutuhan bagi saya dan bermanfaat. Gitu. Nah, karena saya tidak atau belum sampai ke situ, sesuatu yang sebenarnya memang jadi kebutuhan saya, tetapi saya tidak tahu bahwa itu jadi kebutuhan saya, maka jadinya terbalik. Saya jadi terjajah oleh sesuatu yang saya lakukan itu. Seolah-olah itu kebutuhan padahal semu gitu ya. Iya. Iya. Atau sebenarnya itu memang kebutuhan, tetapi karena saya tidak menyadari bahwa itu kebutuhan, lalu jadi
terbalik gitu loh malahan Mas. Oh ya ya. Contoh baju, kita memakai baju ini kan kita butuh baju kan. Ya betul. Tapi kita tidak benar-benar menyadarinya. Maka ketika kita memanfaatkan baju ini tidak sesuai kebutuhan. Nah, contoh, wah kalau tidak Levi's tidak, kalau tidak Lea tidak, merek-merek tertentu itu. Nah, jadi saya terjajah oleh Levi's, saya terjajah oleh Lea dan seterusnya. Itu. Mestinya kalau saya sudah menyadari bahwa kebutuhan bahwa baju ini kebutuhan saya, baju apa saja yang penting yang sopan, paling nyaman buat ya, kita gitu ya. tidak melihat merek, tidak melihat gitu. Kalau dalam konteks kenegaraan sekarang, Gus Kolil melihat negara kita itu sekarang bagaimana? Bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Ya dari sisi pemerintahnya, ya dari sisi rakyatnya gitu. Kalau kemerdekaan di mata mereka itu gimana kalau? Gini, Mas Danu tadi kan menyitir atau menukil beberapa kalimat yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tahu ya. Padahal saya wis gayanya itu adalah tulis saya ternyata hafal jadi ya saya malu sendiri. Nah, di situ kan juga ada Pancasila. Dan itu yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, bangsa Indonesia. Betul. Khususnya yang kita kenal di pelajaran sejarah dulu, pahlawan revolusi yang direpresentasikan oleh Bung Karno dan Bung Tomo. Beliau yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa tercinta ini. Nah, di UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945 dan di Pancasila itu kan ada penjelasan yang apa ya, bukan penafsiran tapi penjelasan. Kenapa saya bilang bukan penafsiran? Karena butir-butir Pancasila itu kan sudah tersepakati. Betul. Atau disepakati oleh mereka dan itu diwariskan kepada kita. Tapi kenyataannya sampai saat ini, mohon maaf, mungkin kalau saya dulu ya, kalau orang lain saya mohon maaf, mungkin kalau Mas Danu bertanya ke saya, Lil, tolong ucapkan Pancasila, 5 sila itu Pak. Mungkin saya masih ingat-ingat. Artinya saya tidak benar-benar hafal saja enggak, apalagi mengamalkan. Padahal Pancasila itu hasil rumusan mereka, para founding father bangsa ini, founding father bangsa ini, lalu kemudian diwariskan kepada kita. Ini sikap dari bentuk atau sikap dari rasa kemerdekaan kita secara komunal, dan itu harusnya jadikan panduan kita dalam berbangsa dan bernegara. Iya. Tidak boleh siapapun melanggar atau nerak itu gitu. Iya. Tetapi karena kita tidak benar-benar mewarisinya dengan baik, maka ya kemerdekaan itu pada hakikatnya ya belum kita gapai. Karena hal yang paling mendasar adalah pengetahuan tentang warisan itu, tentang Pancasila. Berarti artinya ketika kita sudah ditakdirkan sebagai warga negara Indonesia, ya mau tidak mau, misalnya gini, warga negara Indonesia Muslim, artinya kan berarti kita juga mengamalkan Pancasila UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terus kemudian juga kita Al-Quran sebagai pegangan kita. Jadi dua-duanya kita jalankan secara sama-sama. Tapi kok banyak juga yang sekarang malah mempertentangkannya itu. Ya, karena tidak benar-benar mempelajarinya. Malah merasa kecewa ya. Iya, aneh. Mempelajari belum, tahu belum, mengamalkannya belum, kok kecewa. Aneh. Kalau pendekatan agamanya, kalau orang-orang semacam itu masuk golongan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan ilmu jadinya ya, Mas. Kita pernah membahas ilmu. Orang yang ilmu ini ada 4.
Satu, ilmu itu kan tahu, pengetahuan. Iya. Satu, ada orang yang tahu, Iya. dan dirinya tahu bahwa Dia tahu. Iya. Nah, ketika kita ketemu orang seperti ini, kita belajar, kita bertanya kepadanya. Ya. Atau kalau kita dalam posisi itu, ya kita menyebarkan pengetahuan kita. Betul. Sebaik-baiknya. Nomor dua, tahu, tapi tidak sadar atau tidak tahu bahwa dirinya tahu. Seperti begini, saya pernah ke Jakarta, Mas. Ya. Terus jenengan tanya, Gus, jalan ke Jakarta itu gimana, lewat mana? Wah, nggak tahu, Mas. Lu jenengan kan pernah ke Jakarta. Iya, tapi nggak tahu ya, berarti lupa. Ketika ketemu orang seperti ini, maka kita memberitahu atau mengingatkan. Wajib mengingatkan. Ya. Atau kalau kita dalam posisi ini, sementara kita harus ke Jakarta, tapi nggak tahu jalan, ya kita mengingat-ingat atau mencari tahu. Kalau di istilah di pondok itu deres, gitu, deres. Terus nomor tiga, tidak tahu. Ini yang dua tahu, yang satu tahu kalau dirinya tahu, yang satu tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya. Nah, yang ketiga ini dan keempat ini sama-sama tidak tahu. Yang ketiga ini dia tidak tahu, tapi tahu kalau tidak tahu. Oh gitu. Gini, saya harus ke Jakarta, tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu jalan ke Jakarta. Maka saya mencari tahu agar sampai ke Jakarta. Ya. Lah, yang keempat ini paling parah. Paling parah ya. Sebentar, yang ketiga ini, kalau kita ketemu orang seperti ini, maka kita harus memberitahu. Mas, kalau ke Jakarta itu lewat sini, lewat sini, lewat sini. Pak Igi biaya segini gitu ya. Nah, yang paling parah keempat, dan ini na'udzubillah min dzalik, atau jangan-jangan kita juga masuk bagian itu empat, ya Allah. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi peminter. Nah, ini kan yang ini pinter, ya. Yang ini pinter, nomor bener. 1 dan 2 ini pinter, yang 3 dan 4 ini bodoh. Nah, cuman yang satu ini tahu kebodohannya, ya. Yang keempat ini tidak tahu kebodohannya. Jadi sudah bodoh dan tidak tahu kalau dirinya bodoh. Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Dan mungkin semoga kalaupun kita termasuk itu, mungkin semoga Allah memberikan pertolongan atau hidayah kepada kita kesadaran. Lah, kebanyakan lah, banyak orang Indonesia yang tidak tahu keindonesiaannya, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu tentang Indonesia. Aneh, orang Indonesia ya tidak tahu tentang Indonesia, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu apa itu Indonesia. Nah, itu yang bikin kacau seperti itu, Mas. Begitu ya. Jadi kebutuhan yang paling mendasar bangsa Indonesia saat ini adalah belajar tentang keindonesiaannya, dan dimulai dari diri sendiri. Pas ya. Jadi pas banget momennya dengan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan kita di Agustus ini. Iya. Jadi Mas Danu, semakin banyak yang berkesadaran seperti ini, insya Allah kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini benar-benar sampai kepada kita. Ya, karena sebenarnya juga tidak ada dalam sebuah bangsa atau sebuah tatanan negara itu merdeka yang benar-benar absolut, itu juga nggak ada. Tentu ada kewajiban, ada hak juga yang harus dijalankan dua-duanya itu ya. Maka Indonesia itu ada membuat undang-undang. Termasuk undang-undang itu kan termasuk juga produk-produknya kan. Iya. Artinya ya demokrasinya, ya siapa yang terpilih jadi pemimpinnya juga harus kita hormati gitu ya. Itu bentuk kemerdekaannya. Nah, cuman karena kita tidak belajar tentang Indonesia dan tentang kemerdekaan, maka protes ini segala macam itu. Ya. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang kemerdekaan, juga dilihat dari sudut pandang Islam, dan kita akan ketemu lagi di Kupluk selanjutnya, tentu bersama Gus Kholil Mustamid Asrori. Kupluk selalu ngomongin isi kupluk serenyah makan kerupuk. Non sewu, saya terlalu bersemangat karena kepingin merdeka. Oh iya, ini sudah 3/4 merdeka kok, lumayan. Alhamdulillah.
Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa di Kuplu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.